Cita-citanya di masa itu Indonesia udah jadi negara yang maju, modern, dan bersaing dengan negara adidaya di dunia. Inilah salah satu alasan munculnya ide, gagasan, ataupun wacana terkait Indonesia Emas 2045. Hai teman-teman, kalian udah pada tahu kan kalau kita punya visi Indonesia Emas yang harus dicapai tahun 2045 nanti? Kira-kira apakah Indonesia bisa berevolusi menjadi negara maju dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini? Sebelumnya saya bahas kenapa Korsel lebih maju dari Indonesia, dan bahasan kali ini masih ada hubungannya dengan itu. Kalau penasaran, bisa cek di sini ya. Yang ini kontennya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas apa iya Indonesia bisa menjadi negara maju dan mewujudin Indonesia Emas 2045. Stay tuned. Sebelumnya, kalian udah tahu belum apa itu Indonesia Emas? Saya jelasin dikit ya. Indonesia punya impian besar buat tahun 2045. Tepatnya saat kita merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-100. Impian ini namanya Visi Indonesia Emas 2045. Dengan visi ini, Indonesia mau jadi negara yang maju, punya kedaulatan penuh, hidup adil dan makmur. Harapannya dengan visi ini, kita bisa sejajar dengan negara-negara super kuat dan bisa mengatasi berbagai masalah zaman now dengan SDM yang top markotop, berkualitas, dan punya karakter kuat serta integritas tinggi. Wow! Ngebayanginnya aja udah bikin saya seneng cuy. Gimana menurut kalian? Nah, buat mencapai impian itu, Indonesia udah susun rencana panjang yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dari tahun 2025 sampai 2045. Rencananya punya slogan, Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Asik! Dalam rencana ini, banyak pihak yang dilibatkan buat memastikan semua tujuan pembangunan bisa tercapai sesuai dengan visi yang kita cita-citakan itu. Dilansir dari indonesia.go.id, Presiden Joko Widodo atau yang akrab kita panggil Pak Jokowi juga udah menekankan 3 hal penting buat mencapai visi Indonesia Emas 2045 ini cuy. Yaitu kita harus punya stabilitas negara yang kuat, harus bisa terus maju dan bertahan dalam kepemimpinan, dan juga perlu pemerataan serta apa? Ya, benar, hilirisasi cuy. Walaupun konsep visi Indonesia Emas 2045 ini terdengar baru, sebenarnya dari tahun 1996, kita udah punya 4 pilar utama yang harus kita kuatkan. 1. SDM unggul, 2. Demokrasi matang, 3. Pemerintahan yang baik, dan 4. Keadilan sosial. Dengan semangat yang sama, visi ini diharapkan bisa benar-benar ngebuat Indonesia jadi negara maju yang diakui di seluruh dunia. Amin. Nice. Nah, itulah gambaran besar dari visi Indonesia Emas 2045 yang kita punya. Terus, apa nih langkah-langkah yang harus kita lakukan buat mencapainya? Visi Indonesia Emas 2045 tuh sebenarnya mimpi yang gede banget. Kita nggak akan bisa mencapainya hanya dengan bangun infrastruktur aja cuy. Tapi kita juga harus memperkuat kehidupan sosial dan ekonomi kita, supaya semua orang bisa merasakan hidup yang lebih baik. Nah, hal yang paling penting pertama itu stabilitas. Kayak yang Pak Jokowi selalu bilang, gak mungkin negara bisa makmur kalau keadaannya berantakan. Kestabilan itu penting banget, karena tanpa itu, semua rencana kita bisa jadi gak berjalan mulus. Soal kepemimpinan yang harus berkelanjutan tuh gak ecek-ecek ya menurut saya cuy. Pemerintahan harus seperti lari estafet. Pemimpin yang baru harus bisa lanjutin apa yang udah baik dari pemimpin sebelumnya. Jadi nggak perlu mulai dari awal lagi tiap kali ganti presiden. Jadi nggak terputus gitu cuy. Oke, saya lurusin dulu ya cuy.
Saya di sini nggak ada ngedukung buat politik dinasti ya, atau sejenisnya. Tapi yang saya maksud adalah program yang berkelanjutan. Apalagi kalau programnya baik buat perkembangan jangka panjang negara kita. Jadi jangan beda pemimpin, beda lagi programnya. Ini malah bikin dana yang udah keluar di pemerintahan sebelumnya jadi sia-sia. Setuju nggak? Gimana menurut kalian? Emang perubahan apa aja sih yang diharapin di 2045? Perubahan di 2045 nanti itu menyasar 5 hal. Mulai dari yang pertama, Indonesia diusahain punya pendapatan per kapita setara dengan negara maju. Nah, harapannya bisa punya pendapatan per kapita terbesar kelima di dunia dengan capaian sekitar $30.300 Amerika. Lalu kontribusi PDB maritim mencapai 17,5% dan kontribusi PDB industri pengolahan mencapai 28%. Yang kedua, diharapin kemiskinan di Indonesia bisa menuju 0% atau ya sekitar 0,5% hingga 0,8%. Dan ketimpangan pendapatan juga bisa berkurang baik antar penduduk maupun antar wilayah. Selanjutnya, sasaran ketiga itu diusahain kepemimpinan Indonesia dan pengaruhnya terhadap dunia internasional bisa meningkat. Yang bisa dilihat dari penguatan diplomasi, budaya, organisasi, hingga Global Power Index yang masuk urutan 15 besar dunia. Nah, yang gak kalah penting, sasaran keempat terkait SDM berkualitas di Indonesia diharapin bisa lebih meningkat secara merata. Salah satunya bisa dilihat dari skor Human Capital Index yang menjadi 0,73%. Nah, yang terakhir, Indonesia di 2045 akan menuju nol emisi karbon dengan penurunan gas rumah kaca 93,5%. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo juga bilang kalau kita harus benar-benar manfaatin peluang biar cita-citanya ya tercapai. Oke lanjut. Jadi ini penting banget biar program pembangunan kita bisa terus berlanjut tanpa tersendat. Terus, kita juga perlu mikirin tentang pemerataan dan hilirisasi. Tahu nggak? Sekarang ini, di Jawa itu kayak pusat segalanya cuy. Dari jumlah penduduk sampai ekonomi terbesar ada di sana. Sekitar 56% penduduk dan 58% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia itu terpusatnya di Jawa. Kita perlu ngurangin beban di Jawa dan dorong pertumbuhan di daerah lain. Biar semua area di Indonesia bisa maju bareng-bareng. Gak cuma Jawa doang. Nah, itulah kenapa kita bikin IKN. Dilansir dari Koran Tempo, IKN adalah salah satu cara untuk menyebar sekitar 20-30% penduduk atau aktivitas ekonomi dari Jawa ke daerah lain buat bikin pemerataan yang benar-benar kerasa gitu. Nah, soal sumber daya manusia yang unggul juga jadi fokus negara kita tentunya. Dengan SDM yang berkualitas, Indonesia bisa punya tenaga kerja yang mampu bersaing di tingkat global dan pada akhirnya bisa mendukung kita jadi negara yang kuat di berbagai sektor, termasuk teknologi dan inovasi. Terakhir, pemerintahan yang baik dan demokrasi yang matang itu juga krusial. Indonesia perlu fokus bikin kebijakan yang gak hanya efektif tapi juga adil untuk semuanya. Keadilan sosial itu tujuan utama dari semua usaha kita, di mana setiap orang di Indonesia bisa merasakan manfaat dan pertumbuhan negara. Gak cuma sekelompok atau ya beberapa tempat aja yang ngerasain, tapi menyebar keseluruhan. Ya nggak? Nah, dari semua obrolan kita tentang visi Indonesia Emas 2045, kelihatannya Indonesia punya rencana yang solid dan cita-cita tinggi buat berubah jadi negara maju saat kita nanti merayakan 1 abad kemerdekaan. Tentu aja perjalanan ke sana nggak bakal mudah dan butuh usaha keras, plus komitmen dari semua pihak. Baik itu dari pemerintah maupun kita semua sebagai warga negara. Jadi bisa nggak sih Indonesia mencapai mimpi besar itu? Menurut saya, jawabannya bisa. Asal kita semua nggak main-main dalam merealisasikannya. Pemerintah udah nunjukin keseriusannya dengan bikin berbagai kebijakan dan program buat ngebangun ekonomi yang kuat dan mandiri. Lalu, kita juga punya keuntungan karena letak geografis Indonesia yang strategis dan partisipasi kita di forum internasional cuy. Ini membuka peluang untuk menarik investasi dan teknologi dari luar yang bisa mendukung pembangunan kita. Apa peluang itu? Peluangnya adalah puncak demografi yang akan dialami sama Indonesia di tahun 2030-an nanti.
Bonus demografi itu penduduk produktif atau ya yang usianya 15 hingga 64 tahun dan jumlahnya jauh lebih banyak. Angkanya mencapai 68,3% dari total populasi yang sebanyak 297 juta jiwa. Jadi ibaratnya kalau jumlah penduduk produktif atau ya yang bisa bekerja itu lebih banyak, maka perubahan menuju Indonesia maju itu bisa dicapai bareng-bareng. Emang seberapa efektif sih bonus demografi bisa bawa negara kita jadi negara maju? Ya kita contoh aja beberapa negara maju di luar sana, misalnya kayak Korea Selatan. Di tahun 1950-an hingga 1960-an, waktu itu Korea Selatan statusnya jadi negara termiskin di dunia akibat Perang Korea. Namun mereka akhirnya mampu manfaatin bonus demografi buat bangkit dari keterpurukan. Lambat laun ya, mereka bisa berkembang pesat dan balik keadaannya. Gak cuma Korea, Tiongkok juga iya. Keberhasilan itu dicapai karena bangsa Tiongkok ngeberdayain SDM dengan bikin industri rumahan. Sejalan dengan itu, Tiongkok juga mulai ngelakuin investasi besar-besaran di bidang pendidikan sejak tahun 1990-an. Makanya peluang yang hanya terjadi satu kali dalam setiap peradaban di suatu negara itu harus dimanfaatin betul-betul. Kalau enggak malah jadi bencana. Tapi ya itu tadi, tantangan yang bakal kita hadapi juga nggak main-main. Dari mulai perubahan iklim global, ketidakstabilan ekonomi dunia, sampai dinamika politik dalam negeri yang bisa berubah-ubah. Semua ini harus kita hadapi dengan kepala yang dingin dan strategi yang jitu. Jadi dengan semangat yang kuat dan kerjasama yang baik, mimpi buat jadi negara maju tuh bukan cuma angan-angan semata. Ya nggak cuy? Ini memang perjalanan panjang yang butuh kerja keras dan dedikasi dari kita semua. Ayo, kita bareng-bareng berkontribusi dalam perjalanan mengubah Indonesia menjadi lebih emas. Asik. Nice. Oke, segitu aja video saya kali ini tentang apa iya Indonesia bisa jadi negara maju dan wujudin Indonesia emas tahun 2045 nanti. Semoga nggak cuma angan-angan kosong aja, tapi beneran terwujud. Amin. Siapa yang nggak mau negaranya jadi negara yang dipandang sebagai negara yang luar biasa kayak Jepang, Korsel, atau bahkan Amerika? Ya nggak cuy? Seperti biasa, jika ada yang menambahkan, mengkoreksi, atau menyanggah, bisa komen di bawah ya. Tekan tombol like-nya jika suka, jangan lupa subscribe dan share sebanyak-banyaknya karena sharing is caring. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel saya. Bye.